guys, berjumpa kembali di The Green Paper. Kali ini kita masih akan membawakan kisah-kisah tentang Abu Nawas dan kecerdikannya. Tanpa berlama-lama lagi, kita mulai ceritanya. Cerita Abu Nawas kali ini berjudul Sebuah Tebakan Jitu. Baginda Raja Harun Ar-Rasyid kelihatan murung. Semua menterinya tidak ada yang sanggup menemukan jawaban dari dua pertanyaan Baginda. Bahkan para penasehat kerajaan pun merasa tidak mampu memberi penjelasan yang memuaskan. Padahal Baginda sendiri ingin mengetahui jawaban yang sebenarnya. Mungkin karena amat penasaran, para penasehat Baginda menyarankan agar Abu Nawas saja yang memecahkan dua pertanyaan membingungkan itu. Tidak begitu lama, Abu Nawas pun dihadapkan kepada sang raja. Saat keduanya telah bertemu, lalu Baginda mengatakan semua pertanyaan yang akhir-akhir ini membuatnya sulit tidur karena diganggu oleh keingintahuan dalam menyingkap dua rahasia alam raya ini. Tuanku yang mulia, sebenarnya rahasia alam manakah yang Paduka maksudkan? Tanya Abu Nawas ingin tahu. Aku memanggilmu untuk menemukan jawaban dari dua teka-teki yang selama ini menggoda pikiranku, kata Baginda. Bolehkah hamba mengetahui kedua teka-teki itu, wahai Paduka? Tanya Abu Nawas mulai was-was hatinya. Baik, dengarkanlah, wahai Abu Nawas. Yang pertama, aku bingung, di manakah sebenarnya batas jagat raya ciptaan Tuhan kita ini? Tanya Baginda. Di dalam pikiran, wahai Paduka yang mulia, jawab Abu Nawas tanpa sedikit pun perasaan ragu. Tuanku yang mulia, ketidakterbatasan itu ada, karena adanya keterbatasan. Dan keterbatasan itu ditanamkan oleh Tuhan di dalam otak manusia. Oleh karena itu, manusia tidak akan pernah tahu di mana batas jagat raya ini yang sebenarnya. Karena sesuatu yang terbatas tentu tidak akan mampu mengukur sesuatu yang tidak terbatas, bukan? Lanjut Abu Nawas. Baginda pun mulai tersenyum, karena merasa puas mendengar penjelasan Abu Nawas yang masuk akal. Kemudian Baginda melanjutkan teka-teki yang kedua. Wahai Abu Nawas, lalu manakah yang lebih banyak jumlahnya? Bintang-bintang di langit, ataukah ikan-ikan di laut? Tanya Baginda kembali. Yang pasti ikan-ikan di laut, jawab Abu Nawas dengan tangkas. Bagaimana kau bisa langsung memutuskan begitu? Apakah engkau pernah menghitung jumlah mereka? Tanya Baginda keheranan. Paduka yang mulia, bukankah kita semua tahu bahwa ikan-ikan itu setiap hari ditangkapi dalam jumlah yang besar? Tetapi meskipun begitu, jumlah mereka tetap banyak. Seolah-olah tidak pernah berkurang karena saking banyaknya. Sementara bintang-bintang itu tidak pernah rontok dan jumlah mereka juga amat banyak, jawab Abu Nawas meyakinkan. Dan seketika itu, rasa penasaran yang selama ini menghantui Baginda sirna sudah tak berbekas. Kemudian Baginda Raja Harun Ar-Rasyid memberikan hadiah kepada Abu Nawas dan istrinya berupa uang yang cukup banyak. Mengambil mahkota dari surga. Tidak seperti biasa, hari itu Baginda tiba-tiba ingin menyamar menjadi rakyat biasa. Beliau ingin menyaksikan kehidupan di luar istana tanpa sepengetahuan siapapun, agar lebih leluasa bergerak. Baginda pun mulai keluar istana dengan pakaian yang amat sederhana, layaknya seperti rakyat jelata. Di sebuah perkampungan, beliau melihat beberapa orang sedang berkumpul. Setelah Baginda mendekat, ternyata seorang ulama sedang menyampaikan kuliah tentang alam barzah. Tiba-tiba ada seseorang yang datang dan bergabung di situ. Lalu kemudian ia bertanya kepada ulama tersebut. Wahai ulama, kami menyaksikan orang kafir pada suatu waktu dan mengintip kuburnya. Tetapi kami tiada mendengar mereka berteriak dan tidak pula melihat penyiksaan-penyiksaan yang katanya sedang dialaminya. Maka
bagaimana cara membenarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang dilihat mata? Tanya orang itu. Ulama tersebut berpikir sejenak. Kemudian ia berkata, untuk mengetahui yang demikian, harus dengan panca indera yang lain. Ingatkah kamu dengan orang yang sedang tidur? Dia kadangkala bermimpi dalam tidurnya, digigit ular, diganggu, dan sebagainya. Di dalam mimpi, ia juga merasa sakit dan takut ketika itu. Malah ada yang memekik dengan keringat yang bercucuran pada keningnya. Dan bahkan, semua hal itu juga dirasakan oleh seseorang ketika tidak dalam keadaan tidur pula. Tetapi kau yang sedang duduk di dekatnya, hanya bisa menyaksikan orang yang sedang bermimpi itu, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Padahal apa yang dilihatnya serta dialaminya adalah dikelilingi oleh banyak ular-ular. Maka, jika masalah mimpi yang remeh saja sudah tidak mampu dilihat oleh mata lahir, mungkinkah engkau bisa melihat apa yang terjadi di alam barzakh? Jelas sang ulama. Baginda Raja pun terkesan dengan penjelasan ulama tersebut, dan Baginda masih ikut mendengarkan kuliahnya kembali. Kini ulama itu melanjutkan penjelasannya tentang alam akhirat. Dikatakan bahwa di surga tersedia hal-hal yang amat disukai oleh nafsu, termasuk benda-benda dan lain sebagainya. Salah satu benda-benda itu adalah mahkota yang amat luar biasa indahnya. Bahkan tidak ada yang lebih indah dari barang-barang di surga, karena barang-barang itu tercipta dari cahaya. Saking indahnya, satu mahkota itu pun jauh lebih bagus dari dunia dan segala isinya. Baginda makin terkesan. Beliau pulang kembali ke istana. Baginda sudah tidak sabar ingin menguji kemampuan Abu Nawas. Kemudian Baginda Raja memerintahkan menterinya untuk memanggil Abu Nawas ke hadapannya. Wahai Abu Nawas, aku menginginkan engkau sekarang juga berangkat ke surga. Kemudian, bawakan aku sebuah mahkota surga yang katanya tercipta dari cahaya itu. Apakah engkau sanggup, wahai Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Sanggup Paduka yang mulia, kata Abu Nawas langsung menyanggupi. Tetapi Baginda harus menyanggupi pula satu syarat yang akan hamba ajukan, kata Abu Nawas dengan percaya diri. Sebutkan syarat itu, kata Baginda Raja. Hamba mohon Baginda menyediakan pintunya agar hamba bisa memasukinya, kata Abu Nawas. Pintu apa, Abu Nawas? Tanya Baginda belum mengerti. Pintu alam akhirat, Baginda, jawab Abu Nawas. Apa itu? Tanya Baginda ingin tahu. Jawabannya adalah kiamat, wahai Paduka yang mulia. Saya jelaskan sebentar. Masing-masing alam mempunyai pintu. Pintu alam dunia adalah liang peranakan ibu. Pintu alam barzakh adalah kematian, dan pintu alam akhirat adalah kiamat, jelas Abu Nawas kepada Baginda. Surga berada di alam akhirat. Bila Baginda masih tetap menghendaki hamba mengambil sebuah mahkota di surga, maka dunia harus kiamat terlebih dahulu, lanjut Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas, Baginda Raja pun terdiam. Di sela-sela kebingungan, Abu Nawas bertanya lagi kepada Baginda Raja. Masihkah Baginda menginginkan mahkota dari surga itu? Tanya Abu Nawas. Baginda Raja pun tidak menjawab, dan beliau hanya diam 1000 bahasa, karena sudah tahu jawaban sang Baginda. Akhirnya, Abu Nawas pun memohon diri, dan kembali pulang ke rumahnya, dengan selamat tanpa mendapat hukuman sang Raja.